Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya minta waktunya sebentar ya, mungkin nggak sebentar, cukup lama, 1,30 detik jam ya, 1,5 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN Kebaran 05, Ibu Haja Rohini SPDMN. Yang sama-sama saya hormati juga Bapak dan Ibu guru hebat SDN Kebaran 05. Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini saya minta waktunya untuk sama-sama kita melakukan aksi nyata, yang mana ini semua bagian daripada program guru penggerak pada modul 1.4 ya Bu ya. Mohon izin sekali lagi Bapak Ibu guru hebat, saya minta fokusnya karena nanti ada pengimbasan juga buat Bapak Ibu guru sekalian. Yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf untuk menyita waktunya pada hari ini ya Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama di sini Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan materi kita ya. Pada materi modul 1.6 itu budaya positif, ada beberapa poin, namun pada kesempatan kali ini saya hanya mengambil 2 poin, yaitu tentang hukuman dan segitiga restitusi. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi apa itu yang termasuk hukuman dan juga apa juga yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Pada layar monitor di depan ya Bapak Ibu guru, sekali lagi aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah sudah memasuki modul 2 saat ini dan semuanya ada 3 modul. Nanti 3 modul tersebut akan ada peristiwa seperti ini lagi Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf jika merepotkan dan menyita waktunya. Kita langsung ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bicara, saya berkata tentang hukuman. Pantaskah kita sebagai seorang guru menghukum seorang murid? Kalau saya berkata hukuman, pantaskah kita seorang guru menghukum murid? Gimana Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Seorang guru tidak berhak untuk menghukum murid. Kenapa demikian? Kita itu, guru itu digugu dan ditiru. Seperti yang Pak Mahmud bilang ya, ingarso Mahmud apa Pak? Ingarso iya, tuturi handayani. Ketika itu masuk Pak pelajaran tersebut pada modul 1 Ki Hajar Dewantara. Kita ini, guru ini digugu dan ditiru. Di depan kita menjadi panduan, di tengah kita menjadi sahabat, di belakang kita memberi dorongan. Artinya apa? Guru itu semuanya merangkul 3 posisi tersebut. Jadi kata makanya sampai saat ini ada yang mengatakan di kurikulum Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar ya, guru itu harus belajar. Kita semakin jauh zaman yang kita hadapi, maka perkembangan yang ada akan semakin banyak dan semakin berubah-ubah. Maka kita sebagai seorang tenaga pendidik sudah sewajarnya untuk terus belajar ya Bapak Ibu. Namun pada kesempatan kali ini saya bukan menggurui ya, kita sharing bareng-bareng ya Bapak Ibu guru ya. Ini hanya karena memang tugas atau tupoksi saya sebagai calon guru penggerak, jadi mau tidak mau saya berbicara depan Bapak Ibu semua. Kita masuk ke materi. Kalau ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bu? Alasannya apa kalau nggak setuju? Gimana Bu? Kalau dihukum justru malah takut. Iya, bisa. Kalau dihukum justru masuk tambah takut. Yang kedua, tadi ini kita sepakat ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Belum tentu ya. Anak, ayo kita sama-sama ke perpustakaan baca. Yang nggak baca akan bu guru kasih
Nah, nanti anak jatuhnya itu ada keterpaksaan, ada di depan kita dia dikerjain, di belakang kita dia main. Nah, jadi enggak semua atau tidak masuk akal kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju tidak, Bu? Bisa? Bisa masuk akal. Bisa. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau itu anak kagak dapat hukuman, dia nggak baca, ya, itu termasuk kesadaran diri bukan? Kesadaran diri nggak? Lama-lama bisa. Yakin nih ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nanti kan kita bahas. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, ini setuju ya Bu ya. Saya pun setuju, di hotel pun setuju gitu. Namun pada kenyataannya reward yang kita berikan ke siswa itu akan timbul, besok nih harus begini nih, kan dapat hadiah lagi. Harus begini nih, besok pasti dapat hadiah lagi. Jadi timbulnya itu ada sesuatu yang dia harapkan dan memang itu termotivasi. Ya, termotivasi. Tapi anak kalau tidak diberikan reward, memang apalagi TK ya, bintang gitu. Kalau kata, wah kamu hebat, itu memang bagus. Tapi kalau bentuknya yang bersifat benda, yang bersifat hadiah, itu lama-lama tidak mendisiplinkan anak. Di kurikulum Merdeka mengajar anak itu diajarkan atau dibentuk karakternya menjadi pribadi yang sadar diri. Oleh sebab itu, pemberian penghargaan atau yang sering kita kenal dengan reward itu di kurikulum Merdeka mengajar atau di modul-modul yang setelah saya pelajari itu dikesampingkan, tidak dihapus ya Bu ya, tapi dikesampingkan. Ada cara lain untuk anak kita menjadi pribadi yang sadar diri atau timbul dari dirinya pribadi, dari intrinsik namanya ya. Oke Ibu, tadi yang nomor 1 kita setuju, nomor 2 juga bisa mungkin. Kita masuk ke materi yang pertama, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Aduh, tegang juga ya. Coba Bapak Ibu, saya pengen minta ini semangatnya buat guru kita Kebal 05. Kira-kira ada yang mau nyanyi nggak nih? Semangat. Iya. Oke Ibu, terima kasih ya. Lanjut kita ke eksplorasi konsep teori. Oke. Nanti hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bentar. Nah ini Bu, ini hukuman termasuk identitas gagal. Jika kita banyak melakukan hal-hal yang ada di sini, itu termasuk gagal Bu. Bukan gurunya maksudnya, kita menerapkannya kepada anak itu masuk dalam kategori gagal. Lalu bagaimana yang sepantasnya agar kedisiplinan itu bisa berjalan dengan lancar dan dengan tertib serta dengan timbulnya budaya positif tersebut? Di sini ada konsekuensi, di sini juga ada restitusi. Dua kalimat ini, dua perbuatan ini yang seharusnya kita terapkan kepada siswa. Konotasi daripada hukuman kan gini, setiap orang yang melakukan kesalahan wajib dihukum gitu ya. Kalau dalam dunia pendidikan, hukuman ini termasuk identitas gagal. Di antaranya
apa sih hukuman itu? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Hukuman itu sifatnya timbulnya spontan. Anak datang telat lagi upacara, hei kamu telat, push up, gitu kan ya. Itu disiplin Bu, seharusnya. Namun pada kenyataannya itu termasuk hukuman, dan itu bukan dilarang ya. Mulai saat ini kita hilangkan, karena dengan adanya hukuman tersebut, anak akan timbul rasa takut, bukan timbul rasa dari dirinya sendiri, dari kewajibannya sendiri. Oh iya nih, upacara jam 7, saya harus datang sebelum jam 7. Itu namanya kesadaran dari diri. Kalau dia anak timbul dari rasa takut hukuman, menghindari hukuman, itu produk gagal. Hei, cepat datang kita pramuka ntar. Kalau jam 3 kita belum datang, kita dihukum, disuruh bersihin WC. Zaman dulu sering kita begitu ya. Disuruh nulis satu buku, saya tidak akan terlambat. Nah, itu sifatnya hukuman, dan ini dalam produk gagal. Ya Bu ya. Terus kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Jika saya melakukan ini, konsekuensinya ini. Jika saya meninggalkan ini, konsekuensinya seperti ini. Itu sudah terbentuk tuh sedikit kesadaran siswa. Kalau saya bercanda aja ketika guru jelasin, saya nggak bisa ini. Nah, itu udah ada sedikit rasa timbul dari diri siswa, kesadaran diri. Terus restitusi, ini yang harus kita jalankan. Nanti ada prakteknya ya Bu ya. Ini yang harus kita jalankan. Restitusi merupakan pilihan. Di sini setiap permasalahan jangan dilihat siapa pelakunya, jangan dilihat siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lihat soalnya, lihat tindakannya, lihat satu perbuatannya. Nanti di sini kita bahas lebih dalam lagi. Selanjutnya, kalau hukuman itu anak tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, dia terniang-niang nih Bu. Kayak saya sampai saat ini terniang-niang. Apa hukumannya? Nggak dapat kartu. Ya, ketika ujian itu sampai kita tua sekalipun akan diingat. Ya, anak ketika dijuwir sama guru itu pasti teringat-ingat, walaupun itu sang guru telah tiada. Itulah yang namanya hati dia membekas, ya Bu ya. Jadi kalau hukuman itu akan membekas pada diri siswa. Selanjutnya, korban mendapat keadilan. Artinya kalau hukuman itu si korban mendapatkan keadilan. Dasar lu dihukum berarti udah bebas. Nah, murid atau anak akan tersakiti yang tadi ya, akan membekas. Pernah sekali waktu bertemu dengan alumni ya dia bertanya, Bu, bapak ini masih ada? Sudah meninggal Nak. Alhamdulillah. Nah, itu murid kalau begitu kenapa? Kesel. Kamu nggak boleh begitu Nak. Bu, bapak itu galak banget Bu sama saya ditendang, saya dijewer. Dia membekas Bu. Dia itu membekas di hatinya sampai dia dewasa pun. Pasti kita juga akan merasakan hal yang sama ketika kita mengalami satu permasalahan. Begitu juga dengan murid. Maka sedikit demi sedikit, yuk kita hindari hukuman tersebut, kita ganti dengan restitusi. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Jadi gini, ketika ada kita diem, kalem tuh anak. Ketika kita di belakang, bergejolak dia, apa yang harus dia lakukan gitu. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi adanya pemaksaan. Kalau peraturan yang di kelas kita buat, karena adanya hukuman, ini ada pemaksaan baru berjalan. Kalau nggak ada hukuman tidak berjalan. Itu kembali lagi ke kesadaran diri ya, bukan timbul dari dirinya sendiri. Konsekuensi, saya rasa ibu udah bisa baca ya, dan udah bisa dipahami. Kalau untuk restitusi, gimana kalau kita mengalami satu permasalahan kayak kemarin praktek segitiga restitusi, saya di kelas 1 memang belum belum bisa
untuk diajak segitiga restitusi. Saya ngambil di anak pengajian Pak Mahmur Rizky ya Pak ya. Iya, saya ambil di anak pengajian karena memang di kelas 1 belum bisa untuk kita berdialog dalam kata untuk segitiga restitusi. Jika kita mempunyai satu permasalahan pada anak, Bu, maka kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Apa sih keuntungannya? Restitusi merupakan pilihan. Jadi dalam restitusi itu nanti ada pilihan-pilihannya. Masalahnya apa? Misalkan masalahnya ini, pilihannya ini, solusinya ini, si korban begini, si pelaku seperti ini. Itu diantaranya ya. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Dalam segitiga restitusi ini, ketika kita menyelesaikan masalah, si korban dan si murid juga mendapatkan kekuatan. Jadi tidak ada pembelaan satu pihak, dua-duanya kita kasih kekuatan dan intinya kesadaran diri yang harus kita timbulkan. Korban mendapatkan ganti tetap. Kita sekarang gini, kita makan di restoran, ngajak anak, tiba-tiba gelasnya pecah gitu ya, gelas pecah, langsung kita ganti kan ke resepsionis ya, berapa harga gelas, misalkan 25.000, selesai kan urusan ya. Tapi tidak di sekolah. Ketika anak misalkan mencuri pensil, mana barang yang kamu ambilnya? Ini Bu, diambil barangnya, diberikan kepada pemiliknya, selesai tugas, selesai masalah. Tidak Pak, di situ belum selesai. Karena kenapa? Rasa bersalah siswa yang melakukan belum kita timbulkan, maka masalahnya belum selesai. Murid atau anak mendapatkan penguatan yang tadi. Kalau si pelaku dapat penguatan, si korban juga dapat penguatan. Nanti akan kita bahas lagi ya. Terus masalah terpecahkan, tetap solusinya ada. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi si murid ini yang tadi saya katakan adanya kesadaran diri dari diri siswa. Jadi mari, apabila siswa kita mempunyai satu masalah, kita coba selesaikan dengan segitiga restitusi. Paham Bapak Ibu? Insya Allah, amin ya robbal alamin. Kita lanjut ya ke tujuh. Oke. Merdeka, apa sih definisi dari merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah membimbing. Tugas guru adalah membimbing, mengantarkan murid-murid menuju gerbang kebahagiaan dan kesuksesan, baik secara individu maupun secara masyarakat. Itu tugas kita yang pertama. Kita ini nganterin murid ke gerbang kesuksesan, kesejahteraan. Jadi kita itu anak harus bisa materi ini, tidak. Anak harus bisa ini, tidak. Lalu pencapaian KKN-nya apa kalau seperti itu? Ya, nah menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu hanya membimbing, mengantar, membimbing siswa menuju kepada kesuksesan. Jadi kita kalau anak kita jelasin berkali-kali sampai berkali-kali, tetap juga dia belum paham, sudah selesai tugas kita. Bukan selesai, bodoh nanan, itu ya bahasanya ya. Yang penting anak udah sampaikan, mau paham mau kagak terserah. Nah, kalau kita membahas misalkan perkalian, bahas perkalian sampai di sini dia belum paham. Yang lain ada yang udah pada paham, 2 orang siswa nggak paham, walaupun udah dijelasin berkali-kali. Jangan ibu paksa 2 orang itu harus paham apa yang ibu jelaskan. Itu nggak boleh. Lalu gimana solusinya? Kita punya KKN, mundur ke belakang, cari soal yang lebih mudah. Kalau materinya atau caranya nggak sama, yang penting mirip arah ke sana. Misalkan yang lain perkalian belajar 25 dikali 5, 30 dikali 4, dia nggak bisa ke situ, mundur ke belakang, coba 5 kali 5 nak. Angkanya jangan gede-gede. Angkanya jangan gede. Sama kan materinya 1 perkalian kan?
Nah, jadi mundur dia ke belakang karena tugas kita hanya mengantarkan ke gerbang dia menuju kesuksesan. Andai kata itu anak nggak bisa-bisa, kita jangan stres Bu. Sampai saat ini saya kelas 1 masih ada yang belum bisa baca. Stres mah jangan ditanya ya Bu ini ya, guru udah bagaimana ya nanti bisa baca. Yang lain baca kalimat, baca soal cerita, dia saya suruh baca A, B, C, D, E sampai nunggu 3 bulan ini masih gitu juga. Tuh, sekolah. Dengan begitu dia, anak-anak yang lain maju, dia juga maju dengan pedihnya walaupun baca A, B, C gitu. Jadi gini ya Bu ya, pemasukan dari apa yang telah saya pelajari, materi dalam kelas boleh materi sama, namun untuk realisasi pada siswa itu kita mempunyai pilihan, karena nanti di kurikulum Merdeka Mengajar ya, kurikulum Merdeka ada yang namanya asesmen ya Bu ya, asesmen formatif dan asesmen segala macamnya. Nanti sebelum mengajar materi ini kita pilihin mana yang bisa-bisa, mana yang setengah bisa, mana yang belum bisa. Jadi kita memiliki 3 atau menyiapkan 3 soal atau 3 masalah atau 3 pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya, karena pada dasarnya murid itu adalah merdeka. Jadi di kurikulum ini kita murid itu benar-benar apa ya, disanjung-sanjungkan gitu oleh mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara. Kenapa sih Ki Hajar Dewantara sampai segitunya sama murid? Beliau memiliki kisah, beliau mempunyai anak cacat pada saat itu. Nulis gitu, beliau nulis sampai anaknya itu, Pak ayo ajarin, beliau nggak menghiraukan gitu, ayo beliau nulis, belajar sampai anaknya berkali-kali, Papa ajarin aku, beliau tidak menoleh gitu. Nah setelah itu hujan angin, beliau lupa kalau anaknya ada di depan, ngajak main bapaknya tetap aja menulis. Ketika hujan angin sedang petir sedang besarnya, baru teringat, iya anak saya ada di depan, ternyata anaknya sudah menjadi bangkai Bu, sudah kaku. Ini asli ya. Nah di situ beliau menulis buku kalau anak itu, setiap anak adalah istimewa ya. Jadi nggak ada produk Tuhan yang gagal. Jadi kita kalau mempunyai siswa yang apa ya, masuk HD gitu ya bahasanya ya, ayo kita rangkul. Cuma memang lebih bagusnya itu ada khususnya gitu ya Bu ya. Jadi sampai segitunya lah Ki Hajar Dewantara mengangkat harkat martabat seorang murid gitu. Jadi beliau, kita sebagai seorang guru diharamkan bahkan untuk menyentuh sehelai rambut murid, karena setiap permasalahan pasti ada solusinya, sampai-sampai timbullah segitiga restitusi nanti. Selanjutnya ya Bu ya, 11. Nah, masuk ke hukuman dan konsekuensi, perbedaannya di antara ini Ibu bisa baca-baca sendiri ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, yang tadi udah kita bahas, dan sifatnya terjadi secara spontan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi kalau hukuman ketika dia datang terlambat atau nggak ngerjain PR, kamu nggak ngerjain PR, keluar, itu kan secara spontan ya Bu ya. Nah itu jatuhnya hukuman. Anak disuruh keluar, mentalnya akan tergoncang. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kenapa kamu dia nggak ngumpulin PR, nggak ngerjain PR, apa konsekuensinya kalau nggak ngerjain PR? Iya Bu, aku misalkan kesepakatan kelasnya kalau nggak ngerjain PR suruh bersihin kelas gitu. Jadi sebelum konsekuensi itu ada, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Nanti ada, pernah ya Bu ya, kita bikin kesepakatan kelas ya, iya, kedisiplinan kelas, kesepakatan kelas. Oh ya Bu, saya kalau ngerjain PR konsekuensinya saya harus bersihin kelas. Tapi kalau di segitiga restitusi beda lagi. Kenapa nggak ngajarin PR? Kok ketiduran Bu? Oh tidurnya jam berapa? Jam 9 Bu.
besok-besok jangan ketiduran lagi nak ya, kerjain PR dulu baru tidur. Iya Bu. Nah itu tergantung, kalau di kelas 1 mungkin begitu bisa ya, tapi di kelas 6 asik kayak gitu ya. Nggak ngerjain PR juga enak, mau jadi mau makmur mah nggak ngapa-ngapain gitu. Nah berarti itu kita belum berhasil untuk menimbulkan kesadaran diri. Memang ya Bu ya, kita perlu banyak belajar ya Bu ya. Ini hanyalah teori. Adapun prakteknya saya yakin kita semua sering melakukannya, sudah sering dan sama sering melakukannya. Tinggal nanti kita lihat hasilnya. Karena hasil belajar siswa tidak diukur pada saat ini, tahun ini, detik ini, jam ini. Apa yang kita terapkan pada hari ini, di beberapa tahun yang akan datang akan timbul hasilnya seperti apa, gitu ya Bu ya. Karena profil pelajar Pancasila sudah pada hatam semuanya, di antaranya mandiri, ya, gotong royong, dan apa lagi Bu? Bernalar kritis, iya, kebinekaan global, terus beriman dan bertakwa, itu diantaranya ya. Jadi mandiri itu yang harus kita lebih siapkan kepada murid-murid kita. Itu ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi udah jelas dan sangat jelas bahwa hukuman itu tidak dibenarkan dalam dunia pendidikan. Kita masih ada dua dalam mencari solusi, yaitu konsekuensi dan restitusi. Masuk kita ya Bu ya. Apa itu restitusi? Yang tadi yang sedikit telah kita singgung. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, itu restitusi. Jadi kalau ada anak bermasalah, anak suka bikin ulah, dengan adanya kita lakukan restitusi, dia akan timbul kesadaran diri. Jadi sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya anak itu bisa kembali kepada kodratnya sebagai murid, yaitu merdeka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Saya ingin jadi seorang yang bagaimana nih? Seperti itu ya, intinya yang baik-baik, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan restitusi. Jadi setiap permasalahan itu kita selesaikan dengan restitusi, atau yang dikenal dengan segitiga restitusi. Lalu ada pertanyaan, bahkan malah memang gini, restitusi bisakah diterapkan pada orang dewasa? Restitusi diterapkan pada orang dewasa dalam arti kata lain itu guru gitu ya. Bisakah restitusi itu diterapkan pada orang dewasa? Logikanya, sebelum kita mengajarkan murid, maka kita dulu terbangun motivasi diri. Dalam hal ini mungkin ya kesadaran diri dalam berkolaborasi. Kalau bicara berkolaborasi itu kan artinya kerjasama ya Bapak Ibu ya, kerjasama. Jadi kalau kerjasama itu antara kelas 1 3 orang, misalkan ya, kelas 2 3 orang. Nanti di kurikulum Merdeka itu nggak ada kelas ya Bu ya, namanya fase A, fase B. Fase A kelas TK, dari kelas PAUD ke kelas TK. Nah fase B dari kelas 1 ke kelas 2. Nanti itu dipilih-pilih mana tuh yang termasuk kelas 1, mana yang masuk kelas 2. Nah kolaborasi ini tepat sekali dengan restitusi. Jadi gini ya, sebelum kita membaikan atau merangkul siswa yang bermasalah, kita dulu sebagai seorang guru, apakah kita sebagai seorang guru bermasalah? Gitu ya. Bermasalah dengan apa? Dengan kolaborasi tadi. Apakah kita seorang guru bermasalah atau tidak?
Artinya begini, pernah nggak sih kita berkolaborasi dengan teman sejawat? Nah gitu. Jadi kalau kita merasa belum pernah berkolaborasi, ayo kita coba. Kalau untuk ngobrol mungkin sering ya Bu ya, tapi kalau untuk kolaborasi, yuk kita coba untuk berkolaborasi dengan teman dan rekan sejawat gitu ya Bu ya. Nah jadi restitusi itu antara pelaku dan si korban, dua-duanya akan mendapatkan kekuatan dan keuntungan. Lanjut ya Bu. Silakan. Di sini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi yang telah saya contohkan, ketika anak kita memecahkan gelas, kita bayar, selesai. Tidak begitu. Restitusi, si pelaku harus bertanggung jawab, si korban juga mendapatkan ganti rugi daripada si pelaku. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi dengan segitiga restitusi ini akan memperbaiki hubungan antara siswa yang bermasalah dengan siswa yang dipermasalahkan. Adanya tawaran, bukan paksaan. Jadi dalam segitiga restitusi begini, saya ambil contoh, misalkan si Lani dan si Edo. Si Lani lari apa sih bahasa jebloknya ya, menyenggol badan Edo. Si Edo air minumnya tumpah, lalu air minumnya tumpah, botolnya pecah. Si Edo tuh yang botol pecah. Nah, si Lani dibawa ke guru gitu. Si Edo marah kan, marah karena botolnya dikejar pecah gitu. Si Lani pokoknya kalau anak berantem gimana gitu ya. Si Edo nampar si Lani, lalu dibawa ke ruang guru. Ketika guru menyelesaikan dengan segitiga restitusi, kita tidak boleh mengatakan kamu lari-larian terus, jadinya nyenggol teman kamu sampai pecah tuh botolnya gitu ya. Nah, kita akan adakan segitiga restitusi begini. Kenapa kamu lari nak? Gitu. Ini buat si pelaku nih, si Lani. Lani, kenapa kamu lari? Ibu yakin kamu pasti punya alasan kenapa kamu lari. Nah, kata si Lani menjawab, iya Bu, saya tadi lari dikejar sama si Ajang, misalkan begitu ya. Itu kalau segitiga restitusi berurutan Bu. Nah, nanti si Edo yang nampar si Lani, kita tanya juga, kenapa kamu Dok sampai menampar Lani? Nah, kata si Edo, botol minum saya tidak pecah Bu sama Lani. Ibu yakin kamu itu kesel? Kamu kesel botol minum kamu pecah? Iya Bu, saya kesal banget. Lalu sekarang kamu maunya apa? Kata Bu Guru. Nah, kata si Edo, aku takut dimarahin Mama Bu. Lani harus ganti botol aku, kata si Edo. Lalu Lani, kita kembali lagi ke si Lani nih. Lani, sekarang kamu mau pilih, bagaimana caranya kamu bisa mengganti botol Edo? Lani berpikir, Bu, saya kan gak punya uang buat beli, terus saya dari mana uangnya? Nah, di situ kita kasih solusi. Gimana solusinya? Uang jajan kamu berapa sehari? 5.000 Bu. Ayo dikumpulkan 1.000. Nah, itu artinya dua-duanya kita kasih kekuatan ya Bu ya. Si Lani nabrak si Edo, kita kasih kekuatan. Apa kekuatannya? Kamu kenapa nak gitu. Nah, itu dulu termasuk dirangkul tuh siswa tuh, nggak langsung kita marah-marahin. Dan di situ kita kasih solusi. Ayo gimana solusinya biar bisa ganti botol yang pecah tadi. Nah, kata si Lani, saya jajan sehari 5.000. Baiklah Bu, saya cicil sehari 1.000 ke Bu Guru deh. Entar kalau udah cukup baru beli botolnya sebagai ganti botol si Edo. Dua-duanya berarti kalau begitu mendapatkan keuntungan gak Bu? Mendapatkan kekuatan. Iya, si Lani merasa bersalah dan juga dia bertanggung jawab. Si Edo botolnya pecah, dia bisa diganti botolnya. Itulah segitiga restitusi ya Bu ya. Itu contoh kecilnya.
Selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, artinya menimbulkan kesadaran diri bagi siswa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan, ketika anak itu melakukan suatu tindakan, kita cari itu kenapa demikian, bagaimana prosesnya, sampai ke ujung-ujung. Karena kalau kita sedikit atau tanya secara pelan-pelan, itu ketemu Bu, berapa namanya ya? Berderetan gitu. Anak melakukan suatu kesalahan bukan tanpa sebab. Ada yang namanya dorongan dari luar karena dipaksa mungkin gitu. Ada juga yang timbulnya secara tidak sengaja. Jadi sebagai seorang guru, kita tidak boleh mengecas anak itu tuh anak yang ini betul bandel banget. Itu kita kurangin ya Bu ya. Mudah-mudahan saya sendiri, mudah-mudahan buat saya pribadi setelah saya mengikuti program ini bisa lebih baik lagi, bisa berubah buat diri saya sendiri. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Artinya setiap kita memiliki kesalahan, kita coba untuk restitusi diri sendiri. Kenapa ya? Maaf ini, kenapa ya dia seperti itu ke saya? Apakah saya seperti ini ke dia? Nah, itu untuk orang dewasanya seperti itu. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Artinya kita lihat karakter siswa. Tindakan masalahnya apa, kita kesampingkan dulu. Artinya tindakannya itu secepatnya kita cari solusinya. Restitusi fokus pada solusi, bukan fokus pada hukuman. Memang apa yang telah kita lakukan selama ini sudah pasti setiap permasalahan kita cari solusinya tanpa kita membebankan siswa kepada hukuman. Namun seringan-ringannya hukuman atau seberat-beratnya hukuman yang telah kita berikan ke siswa, kadang tak ada perubahan ya Bu ya. Kadang tak ada perubahan. Lalu bagaimana solusinya? Nah, itu yang harus kita gali. Intinya gini, bagaimana kita cara menimbulkan kesadaran diri siswa dalam hal yang buang sampah aja deh. Buang sampah pada tempatnya ya Nak ya. Tapi kita masih ada anak bisa minum es, buang. Itu berarti belum bisa kita menyadarkan kepada siswa untuk budaya positif tersebut ya Bu ya. Ini PR kita, ini tugas kita. Ayo kita cari solusinya. Gimana sih menyadarkan siswa dengan segitiga restitusi yang ada gitu. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya kelompoknya ini kelompok yang positif ya. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, pada sifat yang positif. Itu ya Bu ya, ciri-ciri restitusi. Selanjutnya saya mencoba kita kembali kepada hukuman, karena memang ini berkaitan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kembali lagi ke sini. Ini tadi ya, tindakan guru. Kalau kita melakukan ini, kita akan masuknya kemana gitu ya? Mencatat 100 kali dalam buku atau kalimat ini kayaknya tahun-tahun sekarang udah nggak ada nih ya Bu ya. Ini booming-boomingnya itu waktu saya ngajar agama sepertinya. Seperti ini, zaman-zaman tahun 2001, 2, 3 sampai 5 mungkin sering kita melakukan ini sebagai seorang guru. Nah, ini termasuk hukuman ternyata Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kita hindarkan. Alhamdulillah ya, udah nggak ada lagi sekarang mah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, termasuk apa Bu? Hukuman. Nah, sekarang kita hilangkan ya Bu ya, sedikit demi sedikit. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kita hindarkan ya Bu ya, yang berbentuk fisik kita hindarkan. Apalagi kalau seandainya penghapus ditempel ke pipi, hukuman bukan Bu? Apa konsekuensi? Hukuman, karena itu bentuknya fisik ya. Penghapus kalau di sini coret-coret bikin kucing gitu ya. Nah, itu hukuman. Itu sifatnya hukuman. Iya, kita hindarkan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sifat hukuman. Tapi kalau di kepramukaan itu kan
mendidik gitu ya, ada cara lain. Alhamdulillah sekarang pramuka nggak ada yang gigit permen satu mulut ke mulut ya. Alhamdulillah nggak ada. Paling apa nih, belawak masih begini ya, masih itu masih ada ya. Nah itu sedikit demi sedikit kita ganti sama yang lain yang sifatnya menyadarkan diri sendiri siswa dan juga membangun kemandirian siswa serta kesadaran diri. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa itu? Konsekuensi. Ya, karena udah mencoret-coret kertas siswa maka harus ganti gitu ya. Itu artinya konsekuensi. Coba gini, intinya gini, konsekuensi itu apa yang kita lakukan itu yang akan kita terima. Tapi kalau hukuman, sesuatu yang kita lakukan itu udah pasti terjadi gitu dan sifatnya spontan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kalau bentuknya hukuman gimana, Bu? Anak apa nih? Anak tumpahin air di meja. Coba bentuknya hukuman gimana? Ya sifatnya fisik, Bu. Kamu ini udah mecahin apa? Numpahin air di guru. Kamu push up. Suruh beli. Iya betul. Nyapu, ngepel, bersihin. Nah, itu hukuman ya. Beda dengan mendidik atau konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket tadi. Ini masalah PJOK ya. Nah itu ini PJOK, Bu. 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nyambung kan nama dia. Nah dia termasuk konsekuensi. Kenapa sama-sama lari kok dia konsekuensi, dia kok apa nih? Dia hukuman gitu ya. Sama-sama lari. Kita lihat di sininya, di akhirnya. Temanya apa? Ya, nah seperti itu ya Bu ya. Jadi sudah paham hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, 10 kita 12. Udah ngantuk. Bapak Ibu, kita masuk ke apa ini? Identitas gagal yang tadi ya, sama identitas sukses. Jadi kalau hukuman itu termasuk yang gagal, produk gagal. Kalau produk gagal biasanya diapain, Bu? Produk gagal diapain, Bu? Ada yang diulang, ada yang dibuang. Buang aja katanya karena produk gagal. Secara ininya enak gak apa ya kalau produk gagal? Olah lagi. Nah ini tugas guru. Kita olah lagi. Tepuk tangan buat guru. Iya. Jadi kalau enakin ya. Jadi kalau produk gagal kita olah lagi ya Bu. Jangan dibuang Bu, mubazir ya. Artinya apa? Kita sebagai seorang guru ada cara lain yang bisa menyadarkan siswa ketika siswa melakukan satu kesalahan atau tidak disiplin diri. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya kira sudah paham ya, karena tadi sudah saya coba sharing ke Bapak Ibu guru. Selanjutnya kita ke 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Di sini Bu, menurut Bapak Ibu guru, kita ini pantasnya ada di mana? Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, dalam hal ini murid ya, atau kita sebagai teman, atau juga kita sebagai pemantau, ataukah kita sebagai manajer? Coba Bapak Ibu, kita kira-kira pasnya di lempengan mana ketika kita menjadi seorang guru? Ayo. Bagian. Jangan lebihan. Agak kelihatan penghukum. Pantesan pada diam aja ya. Agak kelihatan. Iya, gini ya. Penghukum tadi sudah pasti enggak ya? Nah, jangan sampai kita menjadi penghukum. Sekarang pembuat orang merasa bersalah.
Karena kalau pembuat orang bersala dia jatuhnya down ya, jatuhnya dia minder gitu ya. Aduh, saya malu banget sama Ibu Ono, saya pernah bersalah gitu, jadi dia minder. Ah, ini juga tidak. Teman, apakah kita sebagai teman? Iya, kita sebagai teman. Coba kita lihat. Guru memberikan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau kita sebagai teman, ketika dia bermasalah, dia begini nih. Bu, misalnya Bu Mama. Bu Mama kan teman saya. Ada Bu Mama ini, bagus enggak itu? Kalau begitu? Enggak juga, Bu. Ya, mati. Iya, enggak juga. Teman juga enggak. Ya, boleh ya? Teman juga tidak. Oh iya, dia kelewat ini. Ini gitu ya. Ini tidak. Teman juga tidak ya, Bu ya? Teman juga tidak, karena dia nanti akan ngandelin kita, Bu. Teman biasanya ngandelin dia. Nah, itu bahasanya benar. Lunjak. Apakah kita sebagai pemantau menghitung dan mengukur? Ini anak kesalahannya udah 5 kali. Enggak juga, kata Bu Herni, dicoret. Nah, terakhir tinggal satu, manajer. Apakah guru sebagai manajer? Iya, tepuk tangan buat kita semua. Iya, betul. Guru ini sebagai manajer. Iya. Nah, kita lihat. Kalau kita sebagai, oh iya salah Bu, udah oleng. Kalau kita sebagai manajer, enggak, dari awal dulu ya. Kalau kita sebagai penghukum, imbasnya ini mengulangi kesalahan. Walaupun itu anak disuruh nulis, saya tidak akan melakukan lagi 1000 satu halaman ya. Tapi sering nggak terjadi, dilakuin lagi gitu ya. Nah, ini imbasnya kalau kita sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, ini imbasnya merasa rendah diri, siswa yang tadi ya. Tapi kalau kita bertindak sebagai teman, lemah itu anak, tidak mandiri, karena dia merasa ada ibu ini gitu, jangan teman saya. Kalau kita sebagai pemantau, imbasnya ini apa nih? Menitik beratkan pada sanksi dan hadiah. Iya, tadi sanksi itu nggak boleh ya, sanksi sama dengan hukuman. Tapi kalau kita sebagai manajer, ketika melakukan segitiga restitusi atau mencari solusi dari permasalahan, maka akan timbulnya ini nih. Siswa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Contohnya kayak tadi si Lani. Iya Bu, saya akan ganti Bu, tapi saya nggak ada duit. Cari solusinya. Lalu gimana solusinya? Dia uang jajannya disisihkan. Nah, itu merupakan contoh daripada perbaikan diri. Masalahnya selesai, si Edo gelasnya keganti, dan ini siswa sadar akan dirinya harus bertanggung jawab. Itulah mengapa guru harus bertindak sebagai manajer. Gitu ya Bu ya? Udah paham ya Bu ya? Lama banget dah. Oke, selanjutnya tadi ini gimana Pak Cep? Yang pakai panah Bu. Oke. Yang tadi ulang tadi. Pencet aja ini ya Bu. Nah itu. Panah yang ke bawah. Nih. Ini ya. Gede nggak sih? Ya kan? Ciu. Ya. Kalau mau ini berarti ini ya. Iya. Ini ya Bu ya, segitiga restitusi. Ini yang akan kita praktekkan ya Bu ya. Mohon penghapus Bu. Ibu, nanti kita praktek ini ya Bu ya. Jadi gini, segitiga restitusi. Ini sudah jelas segitiga.
dalam segitiga restitusi ada yang namanya validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Itu pertanyaannya, masuk dalam kategori validasi kebutuhan. Kita ambil contoh, apa yang tadi Silani ya, Lani, kenapa kamu menyenggol botol Edo? Saya lari Bu, dikejar sama Ajam, gitu ya. Nah di sini maksudnya Bu, validasi kebutuhan. Kenapa Ajam ngejar kamu? Gitu ya. Terus berurutan sampai kita bertemu dengan titiknya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi gini, kalau kamu lari nyenggol si Edo, kenapa kamu nggak jalan aja nak? Itu, gitu ya, itu contoh. Jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kalau kayak tadi gini, kenapa kamu lari? Kalau lari kan kamu bakal nyenggol Edo kan nih, jadinya begini nih ya Naya. Coba kalau kamu jalan, nah begitu. Ini masuk validasi kebutuhan. Artinya kenapa sih siswa itu melakukan ini? Itu loh. Kenapa sih kamu melakukan ini? Nah itu validasi kebutuhan. Selanjutnya menstabilkan identitas. Nah ini yang tidak bisa saya terapkan di kelas saya, di kelas 1. Menstabilkan identitas. Apa contoh kalimatnya? Seperti ini. Ketika siswa melakukan satu kesalahan, kita melakukan segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas. Begini bunyinya. Dari sini dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada kok orang lain teman kamu yang ngelakuin ini, gitu. Ditambah lagi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kan si pelaku nih. Kalau di kelas 1 dia merasa disanjung. Asik, aku dibelain sama bu guru. Kelas 1, mungkin pas di 2 juga sama. Ini hanya berlaku buat anak kelas 4, 5, 6 yang sudah memiliki kepekaan perasaan ya. Bukan arti kelas 1, 2, 3. Dia kan itu real. Apa yang kita katakan itu apa yang dia cerna gitu. Kalau kita mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, jadi seolah-olah kita membela gitu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah gitu ya. Berarti itu namanya dia ada dukungan, ada pembelaan ketika dia bersalah di kelas 1. Tapi kalau di kelas tinggi, di sini akan timbul kesadaran siswa. Kenapa? Ketika dia melakukan satu kesalahan, dia merasa tidak dipojokkan oleh gurunya. Dia tetap dirangkul oleh gurunya. Dia tetap dia carikan solusi oleh gurunya untuk kelas yang tinggi. Itu ya. Ini teorinya seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya ada segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Gini, makanya sebelum tahun ajaran sebelum pembelajaran aktif dimulai, kita membuat keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas? Itu. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah jadi orang yang seperti ini, yang sukanya bikin onar gitu? Apakah kamu menjadi orang yang baik? Karena dalam kesepakatan kelas pasti akan, kemarin kita udah belajar ya, kesepakatan kelas ada yang tertib dan disiplin gitu ya Bu ya. Ya jadi dalam segitiga restitusi ini ada pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan satu konflik pada siswa atau murid-murid kita. Sampai sini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Halo. Hai.
Bagaimana kalau ada anak yang sudah seperti itu misalnya, tetap saja dia begitu. Walaupun sudah kita, Iya. iya, gini ya Pak. Anak sudah kita lakukan segitiga restitusi, udah kita sayang udah. Dia ngelakuin lagi, gitu ya Pak ya. Berarti dia kan belum timbul kesadaran dirinya. Nah, di tugas kita untuk bagaimana caranya itu anak biar bisa timbul kesadaran diri. Biasanya ini kalau kelas 6 itu ada pertengkaran gitu ya Pak ya. Ada pertengkaran kelas 6, kelas 5, kelas 4, semua juga ada sebenarnya ya. Tapi kalau di kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah bisa kita terapkan segitiga restitusi ini. Di antaranya kalau ini udah kita terapkan kepada siswa kita, lalu ada lagi kasus yang sama, berkelahi dan lain sebagainya, berarti kita mencari solusi lagi. Berarti PR kita lebih banyak lagi untuk cara kita menimbulkan rasa tanggung jawab siswa dan juga kesadaran diri siswa. Bagaimana caranya? Nah, itu udah pada PR kita sebagai guru. Biasanya kalau kesadaran diri itu timbul dari hal yang sifatnya itu ke hati gitu ya Pak ya. Bapak Ibu kalau untuk menimbulkan kesadaran diri, cobalah ceritain sedikit demi sedikit atau gunakan perasaan kita kepada siswa, atau kita rasakan sekali-kali perasaan siswa kepada kita. Dengan demikian kesadaran diri perlahan demi perlahan insya Allah akan terjadi, akan timbul pada diri masing-masing. Di kelas 4, kelas 5, kelas 6, coba untuk guru kelas 4, mana kesempatan? Guru kelas 4, apakah ada permasalahan kepada siswa? Sejauh ini masih aman, belum sampai yang melakukan segitiga restitusi ya Bu ya. Iya, kalau memang permasalahannya kecil, toh kita selesaikan secara bertiga dengan si pelaku dan si korban, selesai ya Bu ya. Kalau untuk permasalahan yang sedikit agak sifatnya besar dan sudah main fisik, nah itu kita lakukan untuk segitiga restitusi ini ya Bu ya. Jadi intinya ketika permasalahan itu terjadi pada diri siswa, kita tidak langsung mengejar siswa ini merupakan pembuat onar. Kita cari dulu solusinya, setelah itu kita cari dulu permasalahannya, kebutuhannya siswa apa melakukan itu, keyakinan kelasnya juga apa yang sudah disepakati di dalam kelas, dan menstabilkan identitasnya. Di sini Bu penguatannya, menstabilkan identitas. Karena dengan menstabilkan identitas, anak ini seharusnya sudah terbentuk kesadaran dirinya. Namun jika sudah kita lakukan ini belum juga terbentuk kesadaran dirinya, ya PR kita wayahnya, gitu ya Bu ya. Siswa itu hati itu kan yang memiliki, yang tahu cuma masing-masing ya Bu. Kalau kita menggunakan hati kepada murid-murid kita, dia juga pun akan sama. Itu kata dosen saya seperti itu. Bu, selama ini kita juga ngajar udah sayang sama anak, gitu ya. Itu kasih sayang, tanggung jawab sebagai seorang guru. Kalau dari hati ke hati belum terbentuk, belum terjadi. Terjadinya seperti apa? Ketika kita mengajar siswa, kalau kita berbicara kalau sampai nih Bu, ada siswa yang bercerita dengan ibu, itu berarti hati ibu udah klop dengan dia, gitu. Artinya apa? Ibu dan siswa tersebut sudah ada satu kalau gitu ya, satu ikatan batin antara guru seorang murid, gitu ya. Itu mungkin yang begitu akan lebih mudah membangun kepercayaan diri dan juga lebih mudah membangun kesadaran diri. Kita sih memang susah ya untuk membangun kesadaran diri siswa. Yang tadi saya bilang membuang sampah aja itu kita masih kurang.
kita kurang sadar, entah di mana kesalahan kita, entah di mana kekurangan kita sebagai seorang guru. Di situ yang harus kita refleksi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi segitiga restitusi itu untuk mencari solusi ya Bu ya. Nah, di sini saya akan mencoba, saya sudah kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Guru berkata, iya Pak, silakan yang mau Jumatannya. Iya. Menstabilkan identitas. Ini ya Bu ya kalimatnya ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia. Ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya Pak. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu kalimat-kalimat dalam segitiga restitusi. Di antaranya menstabilkan identitas. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini kalimatnya nih, menstabilkan identitas. Selanjutnya, nah ini validasi kebutuhan. Begini kalimatnya, kalau kita melakukan validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan gitu. Jadi gini, kenapa kamu melakukan begini nak? Bisa kan kalau kamu lakukan begini, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini kita cari nih. Ntar dia di sini cerita nih siswanya ya. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Kenapa sih kamu ngelakuin itu? Emang penting gitu. Bahasa kitanya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Artinya kita boleh marah, tapi jangan keterlaluan gitu bahasanya ya. Terus, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi begini, kalau kamu minta ganti barangmu yang udah pecah, nggak usah mukul, bahasanya begitu. Cuman ini bahasa halusnya. Maukah kamu belajar cara lain? Jadi jangan pakai emosi. Nanti juga kita cari solusinya. Botol yang pecah, botol kamu yang pecah, kita cari solusinya biar diganti, gitu ya. Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Lebih baik besok lagi, maksudnya kalau setelah kejadian ini besok begini lagi enggak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat dalam validasi kebutuhan. Jadi ketika si pelaku dan si korban itu ketika si pelaku melakukan sesuatu yang kurang baik kepada si korban, ini kalimatnya yang harus kita sampaikan. Selanjutnya, belum tadi apa ya, kebutuhan sudah, menstabilkan identitas. Nah, ini yang tadi saya bilang nggak bisa dipakai buat kelas 1 karena ada kalimat berbuat salah itu hal yang manusiawi, hal yang manusia semua bisa ngelakuin, semuanya orang juga pernah ngelakuin. Jadi dia merasa apa ya, merasa ditolong gitu, merasa bangga gitu ya. Nah, ini menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah dulu. Nah, ini dia merasa bangga ini kalau anak kelas 1 ini. Tapi kalau anak-anak udah dewasa, dia akan berpikir, oh iya ya, saya ternyata bukan orang satu-satunya, mudah-mudahan saya nggak ngelakuin lagi gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini untuk anak yang bertengkar, berkelahi ya Bapak Ibu ya.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini terkadang jarang. Kalau anak udah berbuat salah itu jarang jarang langsung minta maaf gitu ya. Nah itu budaya minta maaf, budaya positif yang masih jauh. Kalau yang masih sulit untuk kita terapkan di sekolah kita ya Bu ya. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, kolaborasi kita dan ilmu yang saya dapatkan insya Allah saya terapkan untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa saya imbaskan kepada rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut untuk praktek Bapak Ibu guru hebat. Nih, kalau di kelas kan anak-anak suka Coba aja Mbak. Dia begini kan nggak usah. Harus begini aja Mbak. Bu itu. Mana Mas Bu? Ini minta solusi aja ya. Karena kadang-kadang sering terjadi di kelas. Madep sana Bu. Kameranya Assalamualaikum. Tadi nggak nanya. Kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang akan saya sampaikan, di kelas itu kadang-kadang sering terjadi ucapan kasar. Ucapan kasar, tapi walaupun kita sudah bilang bahwa kita jelasin ke anak jangan diulangi lagi, ucapan lagi, tapi tetap aja gitu, secara spontan mungkin atau memang seperti apa gitu ya, mungkin kitanya belum ngasih apa tadi solusinya mungkin belum terlalu ngena gitu ke anak itu, jadi terus aja das itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mencoba untuk sharing, bukan menjawab ya, sharing kepada Bu Nurhana yang punya permasalahan siswanya berbicara kasar, apakah Bapak Ibu ada yang sudah berhasil men-stop anak yang seperti itu? Adakah di kelas Ibu yang anak awalnya bicaranya kasar, tiba-tiba Ibu lakukan sesuatu hal lalu dia berhenti? Ada? Belum. Nah, belum ada. Bu Ina tolong bagiin ya. Warna hijau satu, warna kuning satu. Tadi Bu Nurhana bertanya, Bu, gimana kalau untuk anak yang berbicara kasar gitu ya? Udah kita jelasin berkali-kali, kita panggil berkali-kali, kita rangkul. Nah, kamu udah dirangkul belum Bu? Iya. Sudah, iya. Dielus palanya kamu itu merupakan karakter kalau begitu ya. Artinya apa? Karakter itu bisa terbangun dari eksternal dia, artinya di luar kendali diri dia. Mungkin di rumahnya bergaulnya sama itu biasanya pergaulan sangat berpengaruh ya. Biasanya pergaulan sangat berpengaruh. Nah, kalau dari internal dirinya sendiri, pada dasarnya murid itu paham ini perbuatan yang nggak benar loh, ini kata-kata yang nggak benar loh. Dia pada dasarnya dia paham, dia memahami. Namun pada kenyataannya ketika di kelas eksternalnya lebih kuat, maka karakter dia yang ada di rumah dibawa ke sekolah gitu. Lalu bagaimana kita menstop tingkah dia yang berbicara kasar tersebut? Bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Kalau saya pribadi ya Bu Nurhana, ada berapa Bu? Saya hitung itu Bu. Ya nggak apa-apa. Hijau sama stabilo ya. Ya. Untuk menstop anak yang berbicara kasar ya, diantaranya coba Bu Nurhana bangun kesadaran dirinya dulu deh. Kamu itu anak pinter loh, gitu ya. Kita pakai segitiga restitusi coba. Kalau segitiga restitusi begini, kamu itu anak baik loh nak. Dulu juga ada murid Bu Guru yang ngomongnya kasar begitu, tapi setelah Bu Guru ajak ngobrol, ajak bicara, dia sedikit demi sedikit hilang.
Kalau segitiga restitusi, pembicaraannya sedikit demi sedikit, tidak lagi bicara kasar gitu. Terus satu lagi, kenapa kamu ngomongnya begitu nak? Kan ada kalimat yang lain. Kalau mau ngatain teman kau lagi kesel, kenapa harus binatang yang keluar gitu? Nanti anak jawab tuh, guru aku kesel banget sama dia gitu. Nah, bisa kamu ganti kalau kesel sama orang, astagfirullahaladzim, kan dapat pahala kalau begitu. Nah, kita pakai segitiga restitusi. Terus keyakinan kelasnya, kan di kelas kita udah sepakat tidak bicara kasar. Kenapa kamu lakuin? Ya bu, saya lupa gitu misalkan. Nah terus coba Ibu Hana, Ibu tanya terus dengan kalimat-kalimat segitiga restitusi tadi. Dengan begitu mudah-mudahan anak tersebut akan timbul kesadaran dirinya gitu ya. Karena saya yakin yang namanya manusia itu punya hati. Hati itu milik Allah, milik Tuhan ya. Kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, pasti itu tergerak hatinya ya Bu ya. Kalau kecuali kalau kita memang gak ada usaha, dia ngomong begitu gitu ya. Nah itu beda lagi. Kita panggil anak tersebut, kenapa saya ngomongnya begitu? Itu namanya validasi kebutuhan ya, kebutuhan siswa. Kenapa saya ngomongnya begitu? Kan masih banyak kalimat-kalimat yang lain gitu. Terus kalau untuk menstabilkan identitas, murid ibu juga dulu pernah tuh ada yang ngomong begini, tapi dia paham. Sekali dua kali udah guru ajak ngobrol, alhamdulillah berubah. Itu namanya masuk dalam kategori validasi identitas karena keyakinan kelas. Kan di kelas kita udah punya keyakinan kelas. Yang sekarang kita kenal tata tertib ya, kita masih pakai kata-kata tertib. Nanti itu akan dihilangkan jadi keyakinan kelas. Apa coba baca keyakinan kelasnya apa? Oh iya Bu, tidak bicara kasar, berbicara baik. Nah mudah-mudahan dengan begitu anak akan timbul kesadaran dirinya gitu ya Bu Nurhana. Kalau memang udah kita lakuin segitiga restitusi, udah kita kasih, besok kalau kamu nggak ngomong kasar ibu kasih hadiah ya gitu ya. Itu nanti jatuhnya itu kan yang tadi saya bilang, reward itu nggak selamanya mendidik gitu ya, dia ada imbalannya gitu. Kalau emang udah kita lakukan segitiga restitusi, udah kita rangkul, udah namun nggak ada perubahan, ya udah kita bacain Fatihah setiap hari sama temen. Saya begitu, si Danis awal masuk bicaranya binatang semua. Ayo anak-anak kita baca Fatihah buat Danis, semoga bicaranya tidak kotor lagi. Seminggu masih belum berubah, 2 minggu belum berubah juga. Sama ini sama si Kaila anak saya yang nggak boleh ditutup pintunya, selalu bacain Fatihah sama anak-anak. Nih sudah lama si Danis mikir, kok aku dibacain Fatihah terus ya gitu. Karena saya kalau ada anak yang sakit, ada orang tua yang sakit, ayo kita bacain Fatihah buat orang tua ini gitu ya. Aku kan sehat Bu, kok aku dibacain Fatihah? Kan Danis hari ini ngomong apa yo gitu. Jadi begitu kalau saya Bu Nurhana. Jadi anak juga berpikir, oh iya, kok aku dibacain Fatihah? Kan aku nggak sakit, karena Danis bicaranya ini. Mudah-mudahan kalau dibacain Fatihah, Danis bicaranya nggak kasar lagi. Alhamdulillah berubah. Masih ada satu orang yang belum berubah. Begitu ya Bu Nurhana ya. Itu pengalaman saya seperti itu. Bapak Ibu sudah pas ya? Nggak ada yang ditanyakan? Nah sekarang saya minta, tadi sudah diberikan kertas ya, mana? Kalau 15 orang belum. Nih Bapak Ibu, tes.
Satu dua. Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan kertas ini ya, kertas berwarna hijau. Kertas yang berwarna hijau ini saya minta bayangkan, pasti ini pernah terjadi. Di kelas ibu ada satu kasus antara anak dengan anak yang lain, masih satu kelas, boleh laki-laki, boleh sama perempuan ya. Dia bertengkar, gitu. Bayangkan dia bertengkar. Contohnya, masalahnya apa? Ibu bayangkan masalahnya di kelas ibu sendiri dan menggunakan nama anak ibu sendiri. Misalkan saya nih ya, si Danis, anak saya bertengkar dengan si Dava gitu. Nah, contoh yang atas, si Danis mukul Dava, mukul Dava, si Danis mukul Dava, sehingga si Dava ini yang dipukul kancing bajunya putus. Dava, kancing bajunya putus gitu ya. Ini misal ya, ini misal. Ayo coba. Ini misal ya, si Dava kancing bajunya putus. Kalau saya gunakan segitiga restitusi, harus si Danis ini harus mengganti kancing bajunya si Dava. Sedangkan si Dava ini kan kelas 1, nggak bisa jahit. Ayo, gimana solusinya? Gitu ya. Jadi gini, si Danis mukul si Dava, kancing bajunya sampai copot gitu. Lalu dalam segitiga restitusi saya menginterogasi Danis dengan kata-kata dengan yang tadi validasi identitas sama apa yang di bawahnya, validasi identitas sama validasi apa sih? Menstabilkan identitas sama validasi kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kenapa si Danis mukul si Dava sampai bajunya, kancing bajunya lepas, dan si Dava harus kancing bajunya harus kembali utuh. Gimana solusinya? Gitu. Menggunakan segitiga restitusi. Coba sekarang kalau di kelasnya ibu, apa kita samain aja Mbak permasalahannya? Samain aja ya. Iya, samain gini aja nih. Si Danis, oke. Jangan Danis. Ayo jangan Danis. Ayo, siapa ini? Ya, Esa. Si Jaki. Jeffrey. Tinggi banget. Brian. Udin. Ya. Udin nama si Edo. Edo ya. Udin nama si Edo. Ya. Si Udin sama si Edo. Nih ya. Ya, si Udin sama si Edo. Si Udin bertengkar dengan si Edo. Dipahamin ya. Nanti segi pertanyaannya lihat di sini. Bentar dulu. Dari mulai ke menstabilkan identitas dulu. Dari mulai kebutuhan, validasi kebutuhan. Nih ya, si Udin sama si Edo bertengkar. Bertengkar. Si Edo enggak, si Udin mukul si Edo. Iya, kembali angkat ke bawah. Nah, si Edo dipukul sama si Udin, otomatis kan ada yang luka. Mungkin sampai dia jatuh ininya lututnya berdarah. Nah, gitu ya. Coba sekarang lakukan segitiga restitusi, pertanyaan untuk si Udin. Nih, coba gini. Tulis di kertas yang hijau. Pertanyaan untuk si Udin dalam validasi kebutuhan. Ibu tulis dulu sini ya, validasi kebutuhan judulnya. Validasi kebutuhan. Iya. Mukul si Udin. Dimukul si Edo sehingga si Edo jatuh, lututnya berdarah. Coba pertanyaan untuk si Edo dalam validasi kebutuhan. Ayo nih, ini contohnya ya. Sertakan nama Edonya ya Bu ya. Kamu bisa saja. Edo saja kan melakukan sama si Edo. Yang mukul si Udin. Itu si
Edo kan nanya kenapa kamu mukul saya kan? Nah, ya, ini ya kalimatnya ambil yang mana yang kira-kira dibutuhkan. Ayo. Ini pukul Edo. Iya, si Udin mukul si Edo, Edo jatuh lututnya berdarah. Sekarang dibawa ke guru, kita lakukan segitiga restitusi. Udin mukul Edo, Edo terjatuh lututnya berdarah. Ayo lakukan segitiga restitusi. Silakan. Yang mana yang menurut ibu pas dengan gini, gitu. Dalam ini yang dikasih judul ya, validasi kebutuhan, gitu. Pertanyaan sayang. Sertakan namanya Udin. Kenapa kamu bisa gitu? Udin, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, gitu. Kenapa emang mulanya gitu ya? Itu bahasanya. Bisa begitu Bu Tati? Kenapa emang mulanya? Gitu sih sini. Iya, tulis yang warna hijau sayang. Untuk stabilo nanti untuk validasi identitas. Ya, ini pertanyaan untuk Udin. Iya. Saya tulis judulnya nggak validasi. Iya, validasi kebutuhan. Terus namanya tulisnya. Iya, tulis namanya Udin gitu. Artinya berapa itu pertanyaannya sih ya? Iya. Udin mukul Edo. Si Udin mukul si Edo sampai berdarah lututnya karena jatuh terpukul sama si Udin. Iya. Bu, kata Bu Tia gini, apakah kamu Udin, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Besoknya dia itu tulis ya di situ ya. Tuh, kata Bu Tia nih. Iya, pertanyaan ini ditulisin. Udin, ya Udin, nulis deh. Iya baik, Udin. Udin, mau kan? Udah ya. Nah, ini untuk validasi kebutuhan ya. Udah Bu, semuanya Bu. Ambil yang dibutuhkan saja. Iya. Satu. Iya, satu, nggak apa-apa. Udah Bu, udah semua ya. Kertas yang lain tadi udah ya, bagikan ya. Bagikan satu lagi. Sekarang yang warna stabilo. Kita ambil judulnya itu ke Kuning. yang kuning. Stabilo. Menanyakan keyakinan salah, bukan sampai kemari ya. Nah, menstabilkan identitas. Tulis lagi di kertas yang warna kuning. Menstabilkan identitas. Pertanyaannya juga buat si Udin. Tuh, silakan ditulis. Bagaimana berbuat salah itu hal yang manusiawi, Din. Iya. Itu satu baris doang kan belum ya? Ambil yang menurut ibu pas. Iya, ayo. Yang menurut pas dengan situasi permasalahan yang ada. Ini masih untuk rutin ya. Udah. Bu Yu tolong bagikan yang warna oranye. Iya. Validasi kebutuhan ya Bu ya, masuk ke dalam validasi kebutuhan. Satu baris doang. Itu sampai Satu dia. lagi. Ada
Minta yang hijau apa? Hijau. Oh, koleksi. Nih. Sudah ya? Sudah Bu Guru. Sekarang apa lagi Bu? Ini kuning. Oke, menstabilkan identitas sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Menanyakan pakai kertas yang baru yang udah dikasih ya. Jadi ada 3. Nah, ini diantaranya guru berkata apa nilai kita yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai unit apa sih? Semacam itu. Ini masih berkaitan dengan si Udin yang tadi. Dengan si Udin, masih pertanyaan untuk si Udin. Udin ini pelaku ya Bu ya? Edo korban. Udin, kamu pengen jadi anak kayak apa sih Udin? Jawabannya udah ada di bukunya, gimana? Iya. Sudah ya? Apa? Yang mana nih? Apa ini? Ayo, kamu lupa ya Udin. Tanyakan keyakinan. Pasal apa yang tadi disepakati? Cakep. Diam. Bikin. Iya. Iya, mandi bikin makanan. Ayo Udin. Tambahin boleh kata-katanya Bu Guru? Boleh banget. Ayo, silakan. Nah, itu untuk validasi keyakinan, untuk menanyakan keyakinan ya. Nah, Bapak Ibu silakan dijawab sendiri, dikarang sendiri jawabannya ya, dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Apakah jawaban si Udin bervariatif? Terserah pemikiran Bapak Ibu sendiri. Kalau kita menggunakan segitiga restitusi, jadi dijawab juga. Ini dijawab yang ini, yang buat pertanyaan si Udin. Iya, jawabnya pakai narasi sendiri ya. Ini pertanyaan kita dijawab juga. Seolah Udin jawab. Iya, seolah Udin jawab. Seolah-olah Udin jawab. Udin, seolah-olah Udin yang jawab, coba. Seolah-olah Udin yang jawab. Nah, yang mana guru? Ya, semuanya Ibu dari mulai validasi jawabannya apa di bawahnya. Terus dari mulai apa identitas? Ya baik. Ya dijawab ya. Baik Bu. Udah. Ih, ngapa jadi si Udin yang jawab? Itu seolah iya kan kita nanya Udin jawab gitu. Jadi seolah narasi nih. Mana sulit dijawab. Gue, bentar lagi deh. Sakit. Masa udah disuruh jawab Udin mukul. Jawab tidak ya. Kita nanya Udin jawab ya. Karena pertanyaan kita. Kita bertanya kepada si Udin, itu seolah-olah Udin yang jawab, silakan Ibu imajinasi sendiri, gitu. Kita menggunakan pertanyaan menggunakan segitiga restitusi. Oke ya. Setiap lembar ya Bu ya. Dijawab dari mulai kita validasi kebutuhan, terus juga menstabilkan identitas, serta sampai keyakinan, menanyakan keyakinan kelas gitu. Kemudian iya mukul. Iya. Kemudian setelah itu silakan Ibu tanya juga kepada Edo dengan menggunakan segitiga restitusi. Iya, menggunakan segitiga
ya. Iya. Jadi permasalahannya dan jawabannya, coba kalau ibu telah udah semuanya ya, udah semua. Oke, sudah semuanya. Ketika Udin, masalah gini, Udin bertengkar dengan Edo, memukul Edo, Edo jatuh sampai lututnya berdarah. Kita sudah bertanya, kita sudah menyelesaikan menggunakan segitiga restitusi. Sekarang apa yang dihasilkan dari segitiga restitusi yang telah ibu buat pertanyaan tadi? Udin mengakui kesalahannya, Bu, dan mengobati lukanya Edo. Iya. Coba Bu Tati biar lebih spesifik maju ke depan. Oh, kalau ada di depan. Di depan. Gimana Ibu Tati sudah melakukan segitiga restitusi pada permasalahan Edo dan Udin yang telah saya berikan tadi? Iya. Gimana hasilnya Bu? Apa tanggapan Edo? Udin mengakui kesalahan karena telah membuat Edo terjatuh dan terluka lututnya, dan Udin mau membantu Edo mengobati lututnya. Ya. Alhamdulillah ya. Coba Bapak Ibu, ini Bapak ibunya aja ya, bapaknya sholat Jumat. Soal atau segitiga restitusi telah kita lakukan, silakan mohon ditempel di tempat yang telah saya sediakan. Ditempel ya Bapak Ibu ya. Semuanya tiga-tiganya. Iya, tiga-tiganya ditempel. Ore. Ya, benar. Bu Wiwi yang hijau dulu, Bu Wiwi. Enggak apa-apa, udah biarin. Merdeka belajar. Hijau dulu deh. Udah nggak apa-apa. Jadi kayak Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Bu Wiwi. Intrem. Terima kasih Bulan. Iya. Alhamdulillah ya, sudah kita dapatkan solusinya berbagai macam ragam. Ada Edo mengganti rugi lutut Udin. Jadi ditemukan solusinya juga ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih juga atas bantuannya. Mohon maaf sudah menyita waktunya. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu berikan pada hari ini mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan jazakumullah khair ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru hebat. Sudah membantu tugas saya dalam melakukan aksi nyata modul 1.4. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Buat kita semua semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Salam Merdeka Belajar. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan
wabarakatuh.